Para pemirsa Reform 21, Anda sedang menyaksikan Ask the Doctor bersama dengan saya, Leonie, dan kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Gigi Rebecca yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan Dr. Eka. Dr. Eka, kali ini kita ingin bertanya tentang cara menyikat gigi yang benar. Mungkin terdengar kayaknya masa sih sikat gigi kita nggak bisa ya gitu ya. Padahal sikat gigi yang salah ternyata bisa menyebabkan komplikasi atau penyakit-penyakit begitu ya. Mungkin bisa dijelasin kenapa kita mesti tahu cara menyikat gigi yang benar. Untuk tahu bagaimana cara menyikat gigi yang benar, kita harus memperhatikan yang pertama, yaitu sikat gigi yang kita pakai. Ya, jadi misalnya sikat gigi yang kita pakai itu apakah ujungnya itu mengecil? Kemudian apakah bulunya cukup lembut? Karena kalau kita membersihkan gigi atau sisa makanan, itu kita memerlukan bahwa bulunya itu tidak boleh terlalu lembut, tapi juga tidak boleh sampai merusak gusi. Gitu. Itu yang pertama. Jadi pemilihan sikat gigi itu juga harus tepat. Kemudian juga yang sering kali salah adalah berapa banyak pasta gigi yang kita keluarkan. Nah, jadi sebenarnya kita hanya perlu membutuhkan sebesar biji kacang polong untuk diletakkan di ujung sikat gigi. Oh, biasanya kan kita taruhnya segitu ya? Iya, itu nggak perlu ya? Tidak perlu. Nah, cukup perlu sedikit saja, kemudian dengan cara yang tepat. Jadi cara yang tepat untuk menyikat gigi adalah kita bisa menggunakan dua macam gerakan, yaitu adalah gerakan seturut dengan arah tumbuhnya gigi, yaitu kalau gigi atas kita bisa sikat turun ke bawah. Harus turun ke bawah ya, kita kan kayaknya wah gitu kan kadang-kadang beberapa orang ya. Ya betul. Nah kalau kita melakukan sikat gigi dengan langsung dua rahang dikatukan dan langsung seperti ini akan merusak gusi. Karena kenapa? Karena gusi kita itu harus menutup 2/3 dari keseluruhan gigi kita. Dan kalau misalnya kita gosok terlalu kencang, gusi yang atas akan semakin tertarik ke atas. Terdorong ke atas. Kemudian gusi yang bawah akan semakin turun ke bawah. Gitu. Jadi tidak boleh gerakan yang seperti ini. Tapi gerakannya adalah kalau gigi atas kita sikat turunkan ke bawah. Nah ini terutama pada orang tua atau pada orang-orang yang gusinya itu sudah mulai turun. Kita sikat turun ke bawah. Wah ini penting sekali ya kita ajarkan anak-anak juga dari kecil. Betul. Karena kan anak-anak kadang-kadang nggak diajarin asal sikat gigi aja gitu ya. Padahal ini penting sekali karena berdampak pada kesehatan gusi juga. Betul. Jadi selain kita harus sikat turun ke bawah, ini kalau pada rahang atas, kita juga bisa menggunakan gerakan memutar kecil-kecil. Jadi gerakan memutar kecil-kecil per 3 gigi dari belakang ke depan, terus kemudian ke samping, juga bagian dalamnya dari belakang ke depan ke samping. Kemudian kalau pada rahang bawah, kita akan sikatnya ke arah atas. Ke arah atas karena gigi bawah tumbuhnya ke atas. Bagian dalamnya juga kita harus sikat ke bagian luar. Tentunya di permukaan ini juga kita harus sikat atau bisa juga gerakan memutar kecil-kecil. Per 3 gigi kita sikat ke depan. Dan sebenarnya waktu kita sikat gigi, kita juga bisa memulai dari arah yang berbeda juga. Jadi biasanya kan waktu kita sikat gigi tuh kita lagi masih bersemangat nih, misalnya kita mulai dulu dari yang sebelah kiri, tapi waktu kita udah sikat ke bagian kanan kita udah tidak terlalu sefokus waktu kita mengerjakan yang sebelah kiri gitu. Jadi kita selain tidak boleh sikat gigi terlalu cepat, yaitu minimal 2 menit. Yang kita harus sikat juga terutama bagian ini, gigi yang ada ceruk-ceruknya. Terus yang sering dilupakan juga adalah menyikat lidahnya. Lidah itu juga terdiri dari papil-papil yang dimana bakteri atau sisa makanan juga menempel di sana. Jadi selain sikat gigi, kita juga harus sikat lidahnya. Kalau kita dengar Dr. Eka menjelaskan hal ini ya, artinya penting sekali kita menyikat gigi sebelum tidur. Betul. Dan pagi-pagi setelah makan pagi, bukan kan kita
mandi, sikat gigi, makan pagi. Iya. Gimana tuh tentang hal menyikat gigi sebelum makan paginya itu? Ya itu bisa dikatakan sebenarnya sikat gigi jadi sia-sia ya. Walaupun memang waktu kita tidur itu mulut dalam keadaan diam dan kemudian air liurnya juga tidak keluar, memang kuman-kuman itu banyak yang berkembang biak, bertambah gitu misalnya. Makanya waktu kita bangun tidur kita suka bau mulut gitu misalnya. Dan seringkali orang-orang, ya nih dok saya sikat giginya abis bangun tidur karena mulut saya bau gitu. Terus kemudian tapi abis itu saya baru sarapan. Nah tapi sebenarnya yang paling penting adalah setelah sarapan. Jadi kalau mau 2 kali lah, ya dong Yang setelah sarapan sikat gigi lagi. Paling baik sih setelah sarapan sih gitu. Juga waktu kita sikat gigi, kita kan hanya menyikat bagian permukaan yang kita lihat. Tapi kita tidak bisa menyikat di bagian sela-sela gigi ini. Nah itu nanti akan membutuhkan cara flossing. Tadi Dokter Eka bilang tentang flossing, artinya memakai benang begitu ya yang diselipkan di antara gigi ya. Betul. Dan hal ini penting untuk kita juga lakukan selain sikat gigi. Ya. Setiap hari kita perlu flossing atau bagaimana? Betul, setiap kali kita sikat gigi kita perlu flossing. Wah, sehari 2 kali jadinya? Ya, tapi terutama misalnya pagi-pagi nih kan kita pada berangkat ke kantor, ke sekolah, mungkin kita tidak cukup punya banyak waktu begitu kan. Tapi yang paling penting itu pada malam hari. Sebelum tidur? Sebelum tidur. Nah, satu hal yang saya ingin angkat adalah cara menyikat gigi yang salah. Tadi saya sudah menjelaskan tentang cara sikat gigi yang naik turun seperti ini. Tapi juga ada cara sikat gigi yang salah juga adalah menyikat giginya seperti ini. Nah, ini sangat-sangat harus dihindari karena gigi pada bagian leher gigi ini bisa terjadi abrasi. Abrasi itu sendiri adalah pengikisan email yang disebabkan oleh karena tekanan daripada sikat gigi kita. Jadi yang ingin kita sampaikan di sini adalah pentingnya kita bisa tahu cara menyikat gigi yang benar dan juga mengajarkannya kepada anak-anak sejak kecil. Begitu ya. Dan juga pentingnya flossing, yaitu memakai benang gigi. Caranya bagaimana kita akan bahas di episode lainnya di dalam Ask the Doctor bersama dengan Dokter Gigi Rebecca. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Leonie, Tuhan memberkati.